Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia, khususnya ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Baik, jadi ikatan kimia terbentuk dari atom-atom yang saling tarik-menarik, kemudian bergabung membentuk molekul sehingga keadaannya menjadi stabil. Dalam ikatan kimia, ada satu aturan yang harus kita penuhi, yakni aturan oktet. Atom-atom yang dikatakan stabil atau tidak memerlukan terbentuknya ikatan apabila konfigurasi elektronnya sama dengan konfigurasi gas mulia atau golongan 8A. Berikut adalah tabel dari golongan 8A. Bisa kita lihat konfigurasinya. Semua atom-atom ini memiliki konfigurasi dengan elektron valensi 8, kecuali pada atom helium. Atom-atom yang memiliki konfigurasi 8, maka dia memenuhi aturan oktet, atau bisa juga dikatakan stabil. Oleh karena itu, atom-atom ini biasa ditemukan dalam alam secara dengan unsur tunggalnya, tidak berikatan dengan atom-atom yang lain karena dia stabil. Biasanya, yang kedua, dalam menggambarkan suatu atom, dan dalam ikatan kimia, kita menggunakan lambang Lewis. Jadi lambang Lewis ini adalah lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Contoh, helium. Helium memiliki elektron valensi 2, maka gambarnya dilambangkan dengan 2 titik ini. Kemudian neon. Neon memiliki elektron valensi 8, maka dilambangkan dengan titik atau lambang Lewis ini berjumlah 8. Oke, sekarang kita pelajari ikatan ionik atau ikatan ion. Ikatan ion ini terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik antar ion yang berbeda muatan, yakni ion positif dan ion negatif. Pada umumnya, ikatan ion ini terjadi antara atom logam dan atom non-logam melalui pelepasan dan penangkapan elektron. Selain itu, terbentuknya ikatan ion ini terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar. Sehingga semakin besar perbedaan elektronegatifannya, maka ikatan yang terbentuk semakin ionik. Baik, agar tidak bingung, langsung saja kita ke contohnya. Contoh yang pertama yakni terbentuknya ikatan ion NaCl atau natrium klorida, di mana di sini ada 2 atom. Yang pertama atom Na dengan nomor atom 11 dan konfigurasinya yakni 281 dengan elektron valensi 1. Karena elektron valensinya 1, maka cenderung melepas elektron sehingga menjadi Na+. Karena elektron valensinya dilepas. Kemudian ada atom Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya yakni 287 dengan elektron valensi 7. Karena elektron valensinya 7, maka ia cenderung menerima atau menangkap elektron sehingga menjadi Cl-. Atom yang melepas elektron, maka dia akan bermuatan positif. Sedangkan atom yang menangkap atau menerima elektron, maka ia bermuatan negatif. Baik, ini adalah struktur Lewis dari NaCl. Na, ia melepas 1 elektron dengan elektron valensi 1. Cl, dia menerima dengan elektron valensi 7. Sehingga karena Na melepas 1 elektron, maka muatannya positif. Sedangkan Cl, dia menerima atau menangkap elektron sehingga muatannya negatif. Ion positif dari Na+ dan ion negatif dari Cl ini saling tarik-menarik sehingga terbentuklah ikatan ionik menjadi NaCl.
Selanjutnya yakni terbentuknya ikatan ion dari CaCl2. Atom Ca memiliki elektron 20 dengan konfigurasi elektron 2, 8, 8, 2. Di sini, elektron valensi dari Ca adalah 2, maka ia cenderung melepas elektron, sehingga terbentuklah muatan positif berupa Ca plus 2 atau Ca2 dengan konfigurasi 2, 8. Selanjutnya, atom Cl memiliki jumlah elektron 17 dengan konfigurasi 2, 8, 7. Di sini, elektron valensinya ada 7, maka ia cenderung menerima atau menangkap elektron sehingga muatannya menjadi negatif berupa Cl- dengan konfigurasi elektron 2, 8, 8. Ini adalah penggambaran dari struktur Lewis atom Ca dan atom Cl. Nah, atom Ca sendiri sudah melepas 2 elektron dan dibagikan sama rata kepada Cl yang ada di sebelah kiri dan kepada Cl di sebelah kanan. Masing-masing Cl mendapatkan 1 elektron dari Ca. Oleh karena itu, Ca di sini bermuatan plus 2 karena sudah dilepas. Nah, Cl karena dia bermuatan negatif, yang menandakan di sini adalah negatif 1, ia menandakan bahwa menerima elektron dari atom tetangganya yang awalnya elektron valensinya 7, di sini sudah menjadi 8. Bisa kita hitung jumlah elektronnya dari titik-titik ini ada 8. Warna hijau ini menandakan bahwa itu adalah elektron yang dimiliki oleh Cl, sedangkan yang warna biru ini merupakan elektron yang diberi oleh Ca. Begitu pula dengan Cl yang berada di sebelah kanan. Nah, dari sini terbentuklah serah terima elektron. Ca menyerahkan elektronnya kepada Cl dan Cl menerima elektron dari Ca. Nah, di sini ada muatannya. Karena terjadi serah terima elektron tadi, terbentuklah muatan. Muatan-muatan ini saling tarik-menarik, positif saling tarik-menarik dengan muatan negatif, dan sebaliknya, muatan negatif saling tarik-menarik dengan muatan positif, sehingga terbentuklah ikatan ion berupa CaCl2. Selanjutnya kita pelajari tentang ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terbentuk akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur sesama non-logam. Kemudian, sesudah berikatan, tiap atom itu harus dikelilingi oleh 2 atau 8 elektron. Baik, kita langsung saja ke contoh pembentukan ikatan kovalen dari NH3. N memiliki 7 elektron dengan konfigurasi 2, 5. Dan H memiliki 1 elektron dengan konfigurasi 1. Nah, di sini elektron valensi dari N adalah 5, sehingga struktur Lewisnya terdiri dari 5 titik yang menunjukkan elektron valensi dari N. Kemudian di sini ada 3 atom H dengan elektron valensi 1 yang ditandai dengan lambang X atau silang. Atom-atom ini saling berikatan kovalen, di mana atom dari N berikatan dengan atom dari H. Atom dari N dan atom dari H ini saling digunakan bersama untuk membentuk ikatan. Bisa kita lihat dari lambang Lewisnya. Yang titik ini berikatan dengan yang bertanda silang.
Yang silang punyanya atom H, yang titik punya atom N. Mereka saling berikatan secara bersama. Karena atom H ada 3, maka ada 3 atom N dan ada 3 atom N yang digunakan untuk berikatan dengan H. Sedangkan yang ini, 2 atom yang tidak digunakan ini disebut dengan pasangan elektron bebas. Nah, elektron-elektron dari H dan N saling digunakan untuk berikatan sehingga terbentuklah NH3. Bisa kita lihat elektron dari N ada 2 yang tidak digunakan atau 1 pasang. Ini disebut dengan pasangan elektron bebas atau PEB. Sedangkan untuk PEI atau pasangan elektron ikatan bisa kita lihat ada 3 pasang. Sehingga pada NH3 PEI-nya atau pasangan elektron ikatannya ada 3, sedangkan PEB-nya atau pasangan elektron bebasnya ada 1. Begitu, teman-teman. Selanjutnya yakni ikatan logam. Ikatan logam ini terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion positif dengan elektron valensi dari suatu atom unsur logam. Jadi yang terbentuk dari ikatan logam ini adalah unsur-unsur logam. Nah, teori yang bisa menjelaskan proses pembentuknya ikatan logam ini adalah teori lautan elektron. Di sini ada sebuah gambar yang bisa kita gunakan untuk memahami bagaimana ikatan logam itu terbentuk. Jadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ikatan logam ini terbentuk antara ion positif dengan elektron valensi yang ada di luarnya dan mereka saling tarik-menarik. Ini adalah ion-ion positifnya, kemudian mereka saling tarik-menarik dengan elektron valensi yang ada di luarnya, sehingga terbentuklah ikatan logam. Contoh ikatan logam itu terjadi pada emas, perak, perunggu, tembaga, kuningan, besi, aluminium, timah, dan sebagainya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya harap kalian subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada saya. Dan apabila kalian ada pertanyaan, boleh untuk mencantumkan di kolom komentar atau bisa langsung email saya. Emailnya sudah saya cantumkan di deskripsi box. Terima kasih.